Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana ketika Yesus dan para murid menyingkir ke danau, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dikatakan bahwa orang-orang ini berasal dari berbagai daerah, yakni dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, Tirus, dan Sidon. Kita bisa membayangkan betapa membludaknya orang-orang yang mengikuti perjalanan Yesus kala itu. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang menyandang penyakit. Beberapa hari belakangan ini, para sahabat yang terkasih, kita telah merenungkan bersama perihal Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Orang-orang ini begitu antusias dan mempunyai kerinduan yang besar untuk dapat bertemu dan menjamah Tuhan Yesus. Mereka sangat percaya bahwa dalam diri Yesus ada kuasa yang dapat menyembuhkan mereka. Para sahabat yang terkasih, misalnya kita telah merenungkan juga cerita seorang lumpuh yang diturunkan dari atas atap, seorang yang menyandang penyakit kusta, yang berjuang menerobos kerumunan banyak orang demi dapat sampai dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Betapa kerinduan mereka begitu mendalam. Dan apa yang terjadi? Melihat akan semuanya ini, Tuhan Yesus berbelas kasih dan menyembuhkan mereka. Dengan keterbatasan dan kelemahan diri, mereka berjuang untuk dapat berjumpa dengan Yesus agar disembuhkan. Para sahabat yang terkasih, hidup beriman yang kita jalani selalu mengandaikan keselarasan dalam perbuatan hari-hari kita. Beriman tidak cukup hanya dengan mengatakan "saya percaya", melainkan beriman senantiasa membutuhkan perjuangan dalam mewujudkannya. Belajar dari orang-orang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam permenungan beberapa hari ini, kita dapat menemukan betapa mereka selain percaya juga berjuang sekuat tenaga agar dapat sampai kepada Yesus. Sabda Tuhan hari ini, para sahabat yang terkasih, mengajak kita sekalian untuk berani menelisik lebih jauh ke dalam diri kita masing-masing. Apakah dalam menjalani kehidupan beriman ini, saya, Anda, dan kita semua sudah menyelaraskan iman yang kita miliki dengan perbuatan kita sehari-hari? Apakah setiap tindakan kita sudah menggambarkan iman yang kita hayati? Atau iman kita masih berhenti pada pikiran dan terucap di bibir saja? Semoga para sahabat yang terkasih, kita sekalian dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat dan sukacita untuk kita sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.